Ya, tenun Kang Ahyana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Pak Ahmad Zulkarnain, Ketua DPRD Kota Cimahi, yang hari ini juga hadir bersama kita. Juga Pak Ahyana, moderator sekaligus anggota DPRD Kota Bandung, insya Allah 2024. Nomor seberapa? Oh, nomor genap. Demot-emotnya ibu-ibu, bapak-bapak, nomor genap. Hari ini kita akan sosialisasi tentang Perda Pusat Distribusi Provinsi, ya. Ini merupakan satu produk peraturan daerah. Kalau disederhanakan mah, Pemprov boleh bertindak sebagai bulog begitu, supaya harga-harga bahan pokok itu bisa distabilkan atau terkendali. Karena kalau kita serahkan kepada mekanisme pasar, maka kita ini ekonominya ekonomi liberal. Artinya terserah mekanisme pasar. Kalau pasar mah pasti sedikit stoknya harganya naik. Gitu. Kalau stoknya banyak harganya turun. Gitu. Nanti tinggal dimainkan aja. Timbun dulu sampai harganya naik baru dikeluarkan kan gitu. Nah dalam hal ini BUMD Provinsi Jawa Barat bisa bertindak seperti bulog. Jadi dia beli ketika harga murah, dan nanti ketika harga naik dia keluarkan. Jadi dibalik prosesnya. Karena kalau tanpa itu ya masyarakat akan terdampak. Nah seperti sekarang ya, kenapa harga sembako itu naik ya? Pertama karena BBM-nya dinaikkan. Sehingga distribusi harganya jadi naik. Yang kedua juga ada pajak sembako. Jadi juga di 2 kali gitu ya, sudah BBM-nya dinaikkan, kemudian juga pajak untuk sembako. Nah ini yang saya kira ke depan harus diperbaiki ya. Selain juga dari masalah daya beli. Karena sebetulnya mahal murah itu relatif ya. Dari uangnya banyak, mahal juga nggak apa-apa kan gitu. Asal kebeli kan. Kalau murah uangnya nggak ada kan nggak bisa beli juga kan gitu. Pusing juga. Jadi sebetulnya daripada ya sekedar menahan harga ya supaya murah, juga yang penting adalah daya beli dari masyarakat. Makanya IPM itu adalah salah satu indikasinya selain masalah pendidikan, kesehatan, juga daya beli masyarakat. Jadi masyarakatnya gimana? Nah sekarang secara umum kondisi Indonesia itu baru pulih dari COVID. Tapi dampaknya itu sekarang, dampak ekonomi itu. Jadi seperti orang baru bangun sakit dari tipes gitu. Ya lemes, pusing gitu kan. Karena ya sudah nggak ada tabungan lagi. Kalau 2019 pertama kali PSBB itu tabungannya masih ada. Dari 2018, 2017 itu masih punya tabungan. 2019, 2020 juga masih bertahan 2019. Nah 2020 tuh rasanya 2021. Itu sudah nggak ada tabungan lagi dan sudah kena COVID. 2022 juga makin dalam, tapi COVID-nya sudah nggak ada. Nah ketika sekarang 2023, inginnya mah lari gitu. Cuma nggak bisa lari. Karena masyarakat juga daya belinya rendah, pendapatan pajak juga tidak terlalu tinggi. Nah sehingga ini akan berdampak pada, jadi masyarakat tuh sekarang pokoknya penting-penting lah gitu. Ada teman dia ikut pameran UMKM, ada baju, ada makanan, ada apa. Saya tanya gimana? Yang laku mah cilok sama cakwe. Gitu. Jadi ya nggak penting-penting amat mah nggak belilah. Ya seorang yang pokok-pokok aja dulu gitu ya. Pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Nah dalam situasi seperti ini ketika tahun politik, maka tingkat pragmatisme akan meningkat. Jadi harga berapapun akan diambil. Nah ini yang saya kira harus kita waspadai, kita antisipasi.
Jadi bukan hanya survei ya ketika pemilihan umum itu, tapi survei itu bisa rontok dengan serangan fajar itu, karena tadi masyarakat semakin susah. Makanya sekarang itu kampanye yang paling menarik kita pasar murah gitu. Jadi beda 5.000 ge diudag kita minyak teh ku ibu-ibu. Bapak-bapak tara ngudag-undagnya. Bapak-bapak mah ngudag-undag ibu-ibu gitu. Ngudag-undag minyak mah ibu-ibu gitu ya. Nah, jadi ini sebetulnya intinya dari pasar distribusi, hanya memang sampai sekarang pemerintah provinsi saya kira belum mengimplementasikan dengan baik perda ini, sehingga juga masih masyarakat merasakan kesulitan. Ke depan kita akan terus dorong supaya perda distribusi ini bisa berfungsi dengan baik, yaitu dalam rangka menstabilisasi harga kebutuhan pokok, yang terutama pangan dari masyarakat, bagaimana BUMD dioptimalkan. Kemarin waktu COVID sempat ya, jadi Agro Jabar itu sempat dia diminta untuk menyiapkan bahan-bahan untuk bansos gitu. Kan dulu bansos dalam bentuk barang ketika lagi COVID itu. Nah, yang penyelenggaranya yang belinya BUMD. Nah, habis itu belum diteruskan lagi. Jadi saya kira ini ke depan mudah-mudahan setelah pemilu ya, baik pemilu legislatif ataupun pemilu kada, mudah-mudahan implementasi perda ini bisa dioptimalkan sehingga masyarakat bisa merasakan ya manfaat dari perda ini ketika harga-harga itu terjangkau oleh masyarakat. Pemerintah bertindak, terutama pemerintah daerah. Kalau Bulog kan itu institusi pusat ya, BUMD, BUMN milik pusat. Tapi kalau misalnya kayak BUMD seperti tadi Agro Jabar bisa bertindak sebagai Bulog daerah, saya kira ini akan sangat baik.